Halo guys, ketemu lagi bareng Mas Bar Project. Jadi di video kali ini kita akan nge-trip seperti biasa ya, dari Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung sampai ke seputaran Sukabumi. Tapi kali ini gua akan cerita ya, fokus ke cerita. Cerita apa bang? Cerita tentang penipuan. Gimana keseruannya? Tetap dipantengin terus videonya. Oke, ini jam 12.21 ya. Kita lihat ya, tengah hari di Kota Bandar Lampung seperti apa. Jadi gini guys ya, tadi gue lagi santai ya, habis sarapan ya di kantor. Kebetulan ada telepon masuk ya, nomor yang gak gue kenal, tapi gue hafal gitu ya. Gue inget karena sebelumnya, sehari sebelumnya dia nelpon gue gitu kan. Ya biasalah, gaya-gaya penipu kan. Nama yang kita keluarin itu, kita ucapkan itu adalah nama yang dia pakai. Contoh, halo masih inget sama gua nggak, katanya. Kan jelas kita bingung ya, kita pasti nanya siapa ya itu, mas lo lupa, pasti mereka kayak gitu guys ya. Nah, kayak gitu kita kan pasti inget-inget ya. Kita kan inget-inget siapa ini kan yang orangnya suaranya mirip kayak gini kan. Nah di situ kita misalnya sebut, kita ingat sama teman kecil kita namanya Harry misalnya. Nah nama itulah yang dipakai sama komplotan penipu itu. Nama yang kita sebutkan itu ya guys, Harry katanya. Oh iya, wah, lu kemana aja sombong ini. Nah kayak gitu. Nah kalau dulu mereka modusnya itu mereka langsung utarain keinginannya. Tapi karena udah banyak bongkar, jadi mereka lebih bersabar, ditahan dulu jarak sehari, nggak lebih dari sehari sih, pasti nelpon lagi gitu. Dan dia biasanya di telepon pertama itu dia bilang, ya udah ini nomor baru gua, di save ya, yang lama nggak usah disimpan katanya. Udah simpan yang ini aja. Nah, gue ikutin kemarin guys. Oke, gue udah tahu, aduh modusnya basi sih kalau menurut gue modusnya, ya kan, lebih canggih yang pada penipuan lewat aplikasi itu. Kalau yang ini mah modus tradisional menurut gue. Jadi setelah 1 hari ya, dia nelfon lagi tadi, wah nanya-nanya, ini lagi di KPKNL katanya, lagi di DJKN ya, Direktorat Jenderal Lelang Negara apa ya, pokoknya kayak gitulah ya kan. Intinya dia baru menang tender kendaraan. Nah kalau yang tadi nelfon gue tuh dia menang tender mobil Pajero ya, Pajero tahun 2023 katanya dia menang tender, perusahaannya dilelang karena udah bangkrut katanya. Ya gue ikutin alurnya. Setelah gue ikutin alurnya, gue udah tahu nih arahnya pasti duit kan. Jadi dia minta gue nih suruh ngaku jadi keluarganya, teman dekatnya gitu, untuk mengakui bahwa gue sama dia ini ada hubungan gitu loh, dia menang lelang. Nah terus ada lagi lawan lelangnya gitu kan, ada lagi yang mau beli gitu kan. Nah kalau tadi ini dia mau beli, namanya Ko Iwan ya, dia ngaku-ngaku namanya Ko Iwan. Cuma udahlah ya. Jadi logatnya di laga-lagain Cina gitu guys ya. Jadi gue udah disetting sama si Harry ini untuk ngepastiin ya, nanti jangan mau turun lagi harganya gitu kan. Dia ngasih harga 430 sampai 400. Itu kita udah untung 100 juta katanya. Nanti kita bagi 2 kata dia. Nah, udah kayak gitu. Si Harry ini sama yang namanya Ko Iwan ini sibuk guys ya, sibuk pakai acara. Nanti ada orang yang ke tempat lelang lah, inilah untuk ngecek barangnya, inilah sama istrinya lah, itulah ya. Mungkin teman-teman bisa nonton sendiri karena gue buat videonya ya. Yang pada intinya kita digiring nih, kita digiring opini, kita digiring sama mereka biar seakan-akan nih memang harus cepet dan barangnya pasti gitu kan. Makanya mereka sampai nelpon berkali-kali. Cuma kalau gue banyak yang janggal gitu. Satu, suaranya Harry ini berubah-ubah gitu kan. Terus suara Cinanya nih lebay gitu ya, Cinanya gue banyak kawan orang Cina tapi nggak kayak gitu ngomongnya gitu. Ini Cina zaman Wong Fei Hung mungkin gitu. Jadi setelah Cinanya itu komunikasi sama gue, dia nawar-nawar, ya memang udah disetting. Mereka itu kan mungkin satu meja atau satu ruangan kan, komplotan gitu kan. Jadi
di setting gue ikutin terus arahnya itu guys ya, arahnya kalau harganya itu nggak boleh kurang dari 400 ya kan. Kita di setting kalau mau turun mentok 400 saja. Oke, gue ikutin. Nah, ujung-ujungnya muaranya tuh di mana? Muaranya di kita dikirimin sama nomor lain ya, nomor lain untuk masuk ke WA kita untuk ngirim nomor rekening. Iya. Karena tadi prosesnya lama berbelit-belit ya, jadi gua rekam. Aduh, ini kelamaan nih, durasi kalau gue bahas gitu kan, kalau gue panjangin. Akhirnya tadi gua cut aja lah ya kan, gua cut aja. Setelah nomor yang lain lagi masuk itu nomor yang lain masuk itu gambarnya DJKN ya, gambar profil. Tapi dia ngirim pesan nomor rekening pribadi kan, tolol kayak gitu kan. Secara gue beli mobil ekstaksi aja Bluebird, itu TF-nya ke Bluebird bukannya ke pribadi gitu loh. Kok ini bisa-bisanya kita ngirimnya ke rekening pribadi? Jadi karena kelamaan, gue sebenarnya pengen dengerin ekspresi dia kaget, ekspresi dia kesel gitu kan. Tapi kelamaan gitu. Jadi ya setelah nomor rekening dia sibuk nelponin, udah dikirim belum? Gue gambar aja, gambar burung ya kan. Gambar burung, terus gue foto, gue kirim dia. Dia mungkin udah sadar ya, karena WA gue ganti dulu fotonya kan, foto sel tahanan gitu. Jadi mereka baru sadar, baru ketawa lah mereka kan, wah, sambil ngirim gambar ini kan, gambar stiker telanjang itu kan. Terus gue kirimin voice note, dia ngirim duluan rupanya. Jadi kadang ya gimana ya, kalau gue buat pribadi sih ya gue udah bahas sih ya, tipuan-tipuan kayak gitu bukannya gue takabur, cuma memang tipuannya dari dulu gue buat pertama video masalah penipuan ya ini modelnya ini terus, minta duit, minta pulsa, so kenal so deket gitu. Jadi tapi bagi orang yang udah ijo duluan yang lihat Pajero tahun 2023 4x4 minta 400 ya, itu udah nggak bisa berpikir jernih gitu loh, karena udah nafsu. Jadi ya teman-teman harus hati-hati lah ya, kalau yang sering atau pernah ditelepon atau belum ditelepon, suatu saat ditelepon kita dengerin dulu aja. Dan satu, kita jangan pernah ngasih identitas kita, contoh kayak KTP. Terus kita jangan ngasih alamat rumah ya kan. Jadi teman-teman ini harus hati-hati, nggak boleh tergiur sama barang murah. Iya, jangankan itu yang lewat telepon ya, secara gue beli mobil second aja itu masih ditipu gitu, apalagi kita yang nggak ketemu orangnya gitu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Modusnya makin beragam, ada yang model lewat asuransi, ada yang model aplikasi undangan gitu. Intinya satu sih, kalau nomor nggak kita kenal atau kita nggak kenal siapa, dia nggak usah diangkat. Itu kalau malas ribet ya. Nanti juga kalau orang itu butuh pasti WA, gua ini gitu ya kan. Tapi kalau nggak kenal tiba-tiba masa lupa sama gua, nah itu udah jelas A1 guys ya, itu patut dicurigai gitu. Apalagi dia menawarkan, ini gue lagi di tempat lelang, lagi di kantor polisi, lagi apa, mendingan di close aja gitu ya, daripada teman-teman kena tipu gitu. Karena gue termasuk sedih banget gue buat video udah lama, itu 2021 atau 20 ya, yang video tentang penipuan barang lelang. Sampai dengan hari ini banyak benar yang kena tipu gitu, kena 2 juta lah, 5 juta lah. Jadi seakan-akan seakan-akan gampang banget mereka dapat duit gitu. Jadi daripada teman-teman jadi korban, mendingan kan hati-hati gitu loh. Atau yang nonton video ini bisa di share ya buat temen-temennya, biar nggak jadi korban penipuan. Sedih gua, ada yang kena lelang inilah itu, yang Cinanya itu suaranya kayak gitu gini. Jadi seakan gampang banget mereka dapat duit gitu loh. Sedangkan kita di luar sini sampai banting tulang untuk nabung gitu kan, mereka gampang banget ngambilnya ya. Kadang memang harus gua akuin sih,
nafsu itu mengalahkan akal sehat gitu, mengalahkan logika dan akal sehat. Mana ada sih ya, contoh seperti video yang gua bahas ini ya, masalah penipuan. Mana ada sih Pajero 2023 4x4 minta 400, ya kan, nggak ada itu. Walaupun ada harganya masih 500-an gitu loh. Apalagi ini dia bilang lelang 300 juta katanya. Kita, jual 400 kita udah dapat 100 kan. Aduh, kadang-kadang gitu ya. Oh iya, buat teman-teman kalau ada yang pernah jadi korban ataupun yang pernah ditelepon sama penipu-penipu model kayak gini, bisa share pengalamannya di kolom komentar ya. Karena banyak banget teman-teman kita yang jadi korbannya gitu. Ataupun cerita kita ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang lain biar nggak jadi korban gitu kan. Karena sedih guys ya, kita kadang duit sehana-hananya, duit cuma itu-itunya, kena tipu, itu kan rasanya apa ya, kayak ditabok nggak ngelawan gitu guys ya, gemes bener, sedih kita gitu. Nah ini yang gua masih terus terang masih agak ngeri itu kalau yang penipuan lewat aplikasi guys ya, karena gue juga pernah kena malware ya, laptop gua kekancing semuanya gara-gara gua asal install aplikasi ya. Gue butuh aplikasi untuk edit foto, gue download. Setelah gue download, rupanya gambarnya ini gak sesuai sama dengan yang aplikasi aslinya ya. Cuma sayang gue klik gitu, udah install. Jadi begitu keluar itu instalannya, dia tampilannya kayak telur kartun gitu guys ya, pecah tuh, habis pecah ngancing semua guys ya. Jadi penipuan atau kejahatan kayak gitu ya yang gue ngeri gitu. Jadi buat temen-temen, kalau bisa udah kita jadi orang yang normal-normal aja. Kalau memang dia tidak sesuai dengan spesifikasinya atau tidak ada sesuatu yang wajar ya, itu nggak usah diladenin gitu loh. Kalau memang pengen kayak gue jadiin konten gini, oke, tapi jangan sampai kepancing ya guys ya. Karena memang gue dari awal gue udah tahu ini penipu, dan dari awal gue udah tahu kalau tujuan mereka ini hanya duit gitu loh. Jadi kadang gue ya udahlah, jadiin konten aja, kan ini salah satu bentuk rezeki gitu ya, rezeki dari YouTube gitu, karena kita udah buat konten seperti ini. Cuma memang tujuan gue biar temen-temen nggak banyak yang jadi korban gitu. Gue sedih terus terang guys ya, gue pernah ngalamin ditipu aja, itu rasanya nggak enak banget gitu loh. Apalagi ini yang tipu sampai puluhan juta tadi, dia tuh kan minta 40 juta tadi buat DP kan, gue suruh ngirim. Setelah gue kirim, dia ngirim voice note, rupanya dia sadar istilahnya, udah ngoceh panjang lebar, kena nipu, ditipu gitu kan. Jadi buat temen-temen, sekali lagi gue ingatkan, jangan mudah tergiur. Kita nggak kenal dia, kita nggak kenal siapa dia, dan nggak tahu di mana. Tiba-tiba dia menawarkan nawarkan barang murah dengan kita transfer duluan. Orangnya di depan mata aja kita mau transfer, ngeri kena tipu kan, apalagi yang jauh. Itu kadang logika yang kayak gitu yang harus diperhatikan ya, jangan keburu nafsu gitu ya. Cuma kalau dengar komen-komen di video gue yang tentang penipuan lelang barang ya, modus SKSD itu sih apa ya ya udah biasa ya sekarang modusnya kayak gini. Ada lagi ya, gue mau cerita sedikit tentang penipuan segitiga. Penipuan segitiga ini biasanya buat teman-teman yang COD ya, COD biasanya sih motor ke atas ya. Kalau handphone masih agak sulit dibuktikan, karena handphone ini kan pegangan sehari-hari. Kalau itu bukan punya dia nggak lancar, ataupun kelengkapannya nggak ini. Tapi kalau semacam kayak beli mobil, contoh kayak teman gue kemarin, untung belum kena tipu gitu kan, sempet nelpon gue, ini gimana, langsung gue stop, jangan, cari yang lain aja, cari yang lain gitu. Karena gini, si A ini penipu, si B ini korban, si C ini penjual kayak gitu ya. Jadi si A ini
pasang iklannya si C gitu. Otomatis si B ini, si korban ini tergiur ya, otomatis ngubungin si A bukan si C, karena yang dilihat iklannya adalah iklannya si A gitu ya kan. Nah komunikasi ini, nah si A ini, si penipu ini dia buat gimana caranya, gimana ceritanya bahwa itu memang benar-benar mobilnya si A gitu. Nah si C ini dia si A ngeyakinin si C ini kalau ya nanti ada yang mau beli gitu, urusannya sama saya gitu kan. Cuma tujuannya si A ini hanya duitnya si B gitu loh. Untuk barangnya si C ini kan berat kalau mau ditipu juga, karena dia punya barang kan gitu. Jadi begitu si B ini komunikasi sama si A, COD-an langsung nemuin si C, bukan si A. Si A ini kita nggak tahu ada di mana gitu. Setelah kita ketemuan, si A dan si C ketemuan ya, si A ini berusaha untuk mempengaruhi si B dan si C. Dan nanti ini pada intinya titik puncaknya, klimaksnya, si A ini penipu ini disuruh ngubungin si B, nyuruh untuk TF. Tapi TF-nya ke rekening si A bukan si C. Jadi kan nggak ketemu tuh. Kalau si C ini kan dia pemilik barang, ada duit ada barang gitu. Nah jadi tujuan korban utamanya adalah si B. Itu ya guys ya, kalau segitiga itu, penipuan segitiga. Begitu juga pernah kejadian HP, sama aja kok ya gitu juga. Cuma memang untuk HP ini masih jarang, masih ada 1-2 tapi nggak banyak gitu. Nah tempat yang paling sering dijadiin apa ya, jadiin mangsa atau lahan itu biasanya di marketplace, di Facebook ya biasanya gitu. Karena memang banyak banget ya yang pada nyari barang atau mengiklankan di Facebook gitu. Ya pada intinya kita jangan sampai tergiur dengan barang murah. Udah gitu kita harus jelas, kalau lo sebagai B beli mobil, COD-nya di rumahnya si C, ya lo harus TF-nya ke rumah C. Kenapa? Kalau ada apa-apa lo tuntut si C, lo kejar, jangan malah transfer ke A, kan nggak nyambung itu. Si C ngerasa belum ditransfer, cuma di PHP itu, ya udahlah Pak kalau memang nggak jadi. Ya karena mobil ada di saya kan gitu. Biasanya yang udah nafsu duluan itu si B, karena dapat harga murah, barang bagus gitu. Terus kalau bisa belinya tuh cash bulat ya, nggak usah DP dulu lah, inilah ya. Dia bukan bank, dia bukan leasing. Jadi ngapain kita harus transfer 50% lah, 20 atau apa. Apalagi ke rekening pribadi, itu sangat berbahaya. Itu. Jadi buat teman-teman harus hati-hati ya. Intinya jangan sampai nafsu mengalahkan akal sehat. Ya intinya gitu. Kalau udah nafsu mengalahkan akal sehat ya panjang ceritanya. Kenapa siang ini gue nggak bahas tentang, gue buat video tentang jalan tapi malah bahas cerita. Gue mau nyoba cerita sambil jalan gini ya. Karena kemarin gue telah melakukan ATM gitu, amati tiru modifikasi. Toh juga gue bawa motornya kan pelan juga, jadinya bisa cerita. Dan gue selalu ngelihat spion sama depan, jadi aman, insya Allah aman ya gitu. Sekali lagi buat teman-teman yang punya cerita, yang punya pengalaman seputar penipuan ya, penipuan online, ini bisa share pengalamannya di kolom komentar. Sebenarnya gue tahu guys ya, mereka tuh ada di mana. Itu ada 2 tempat ya. Yang pertama di tempat A, yang kedua di tempat B gitu. Tapi gue nggak bisa buka karena ini berhubungan dengan suatu tempat ya yang legal gitu. Jadi udah cukup tahu aja. Yang terpenting apapun modus penipuannya, selama kita nggak tergiur, kita nggak nafsu mengalahkan logika, itu sih aman-aman aja ya. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Nggak kenal nggak usah diangkat ya kan, gitu aja udah selesai urusan. Karena kalau semua itu berawal dari nafsu, waduh bingung banget gimana coba ininya. Jadi buat teman-teman, sekali lagi gue bilang, sekali lagi terus ngomong. Iya ya, jadi
diulang-ulang terus ya, biar apa, biar inget. Tapi video masalah penipuan udah banyak di YouTube, tetap aja banyak juga korbannya gitu. Karena apa ya? Karena nafsu mengalahkan logika gitu. Ya, logika kita nggak masuk nih karena kita nafsu, bisa hilang itu logika itu. Di sini kita melintas di Jalan Pangeran Antasari. Ini kondisinya lancar ya guys ya, lancar. Biasanya macet panjang di situ mah, mungkin karena ya ini jam-jam kerja ya, jadinya ini nggak terlalu rame gitu, masih pada di rumah atau di kantor gitu. Satu lagi ya, tentang penipuan SKSD ya. SKSD itu udah jarang sih sekarang, udah jarang dilakuin karena modusnya udah mulai kebaca gitu. Model kayak mama minta pulsa gitu, terus ketangkep polisi lah gitu kan. Intinya dia minta tebusan ya kan. Ada yang nelpon nangis-nangis gitu kan. Pernah sih kejadian ke bokap gua, ditelepon bahwa gua ini anaknya kecelakaan lah, inilah di kantor polisi gitu. Nah, anaknya polisi, tangkap polisi. Itu kecelakaan atau ada razia, tangkap polisi, kan lucu gitu kan. Cuma gue selalu ngasih tahu ya ke keluarga bahwa jangan pernah gampang percaya sama orang gitu, apalagi cuma lewat telepon gitu. Cuma bagi sebagian orang yang tinggal mungkin nggak dapat informasi ya tentang modus-modus penipuan tuh, kadang suka percaya aja, apalagi kalau yang udah gupek gitu kan, baru dikabarin anaknya ini langsung panik, dia panik. Nah, itu sasaran empuk guys ya, sasaran empuk gitu. Jadi gue juga aneh ya, di video-video gue nggak ada sih yang komentar kalau ngeritik gue tentang penipu online gitu kan. Ada yang ngatain gue atau marahin gue, nggak ada. Karena kalau sampai ada yang marahin, ya itu patut dicurigai guys. Iya, akunnya patut dicurigai, itu punya rombongannya gitu. Karena mereka masing-masing berperan ya. Ada yang berperan sebagai temannya teman atau apa gitu, beda-beda perannya kayak gitu. Oke guys, kita sudah sampai di seputaran Kalibalok ya. Kita lihat ini jam 12.48, artinya cuma 20 menit aja tadi kita dari seputaran Teluk ya. Kita akan terus ke Sukarame, nanti kita akan finish di Tera, tapi videonya berakhir di sini guys ya. Oke, mohon maaf ya sepanjang video kalau ada salah-salah kata. Kritik saran silahkan tulis saja di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video Mas Ufar Project berikutnya. Salam persahabatan, salam persaudaraan. Maju terus kota Bandar Lampung.